Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar, serta tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Nah, kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari Nur Aini Syafitri dengan NIM 2021350001 dan saya sendiri Alfi Syara Ajin dengan NIM 2021350012. Kami akan mempresentasikan materi tentang penyebaran data. Nah, pada materi penyebaran data ini kita akan mempelajari tentang pengertian penyebaran data, rank atau jangkauan, interkuartil dan deviasi kuartil, varians, dan simpangan baku. Pertama kali kita akan mempelajari tentang pengertian penyebaran data. Apa sih itu penyebaran data? Penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, dalam ukuran penyebaran data itu dibagi menjadi 4. Yang pertama rank atau jangkauan, interkuartil dan deviasi kuartil, varians, dan simpangan baku. Nah, pertama kita akan mempelajari rank atau jangkauan. Apa sih itu rank atau jangkauan? Rank atau jangkauan adalah selisih antara angka data tertinggi atau nilai maksimum dengan angka terendah atau nilai minimum dari kumpulan data. Nah, rumus dari rank untuk data tunggal itu R sama dengan X max dikurangi X min, dengan keterangan R sama dengan rank atau jangkauan. X max itu nilai maksimum atau tertinggi, X min itu nilai minimum atau terendah. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Ini contoh soal untuk data tunggal. Hitung rank jangkauan data terurut dari banyaknya buku pelajaran yang dimiliki 11 siswa, yaitu 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 13, 13 adalah. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya kita mencari terlebih dahulu X max-nya atau nilai maksimum atau nilai tertinggi dari data tersebut. Nah, kita lihat dari data tersebut bahwa nilai tertingginya yaitu 13. Nah, kemudian kita mencari nilai minimum atau X min atau nilai terendahnya. Nah, dari data tersebut kita peroleh nilai minimumnya adalah 1. Nah, dari data di atas dapat dihitung rank sebagai berikut. Nah, jadi ranknya adalah X max dikurangi X min. Tadi X max-nya adalah 13, X min-nya adalah 1. Jadinya 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Kemudian rumus rank untuk data berkelompok, yaitu R sama dengan XI max dikurangi XI min. Dengan keterangan XI max yaitu nilai tengah kelas terakhir, XI min nilai tengah kelas pertama, R adalah rank atau jangkauan. Nah, untuk mencari XI atau nilai tengah dapat menggunakan rumus XI sama dengan BB ditambah BA dibagi 2. Nah, BB itu batas bawah, BA itu batas atas, XI adalah nilai tengah. Nah, perhatikan contoh data berkelompok berikut. Hitunglah rank atau jangkauan dari data berikut ini. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita mencari XI max atau nilai terendah maksimal. Nah, bagaimana caranya mencari nilai tengah kelas terakhir? Nah, kita lihat dari tabel ini bahwa batas bawah kelas terakhirnya ini ya, 72 ini kelas terakhirnya. Kita lihat bahwa batas bawahnya adalah 72, kita tulis di sini. Nah, batas atasnya adalah 74. Nah, jadinya 72 ditambah 74, kemudian dibagi 2 sama dengan 146, dibagi 2 sama dengan 73. Nah, setelah ketemu XI max, kita cari XI min atau nilai tengah kelas pertama. Nah, ini kelas pertama. Nah, kita lihat bahwa batas bawahnya adalah 60, batas atasnya adalah 62. Jadinya 60 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 122 dibagi 2 sama dengan 61. Nah, rank sama dengan XI max dikurangi XI min. Tadi XI max-nya ketemu 73. Nah, XI min-nya adalah 261. Nah, jadinya 73 dikurangi 61 sama dengan
Kemudian kita akan mencari koefisien relatif rank. Koefisien relatif rank atau KR dengan rumus sama dengan max dikurangi min dibagi max ditambah min. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Nah, dari data 15, 16, 17, 20, 21, 19, 23, 24, 25. Nilai maksimum 25 dan nilai minimum 15. Hitunglah nilai koefisien relatif rank. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini max atau nilai maksimumnya sudah diketahui bahwa 25 dan nilai minimumnya ada 15 sudah diketahui ya. Kemudian kita masukkan ke rumus KR sama dengan max dikurangi min dibagi max ditambah min. Jadinya KR sama dengan 25 dikurangi 15 dibagi 25 ditambah 15. KR sama dengan 10 dibagi 40. KR sama 0,25. Jadi nilai koefisien dari data tersebut adalah 0,25. Nah, ukuran penyebaran data yang kedua yaitu rank interkuartil dan deviasi kuartil. Apa sih rank interkuartil itu? Rank interkuartil atau disingkat dengan RIK adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Secara notasi dapat dituliskan sebagai berikut. RIK sama dengan Q3 dikurangi Q1 dengan keterangan RIK sama dengan rank interkuartil, Q3 kuartil atas, Q1 kuartil bawah. Nah, perhatikan contoh soalnya. Ini untuk rank interkuartil untuk data tunggal. Nah, diketahui data 10, 10, 11, 13, 10, 6, 2, 5, 6, 10, 3, 3, 6, 6, 10, 11, 10. Rank interkuartilnya adalah, nah bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, pertama kita mengurutkan data terlebih dahulu. Karena ini datanya belum terurut. Nah, kita urutkan terlebih dahulu. 2, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 13. Nah, setelah datanya urut, kita tentukan Q1 dan Q3 dari data tersebut. Nah, kita dapat menentukannya dengan cara membagi data menjadi 4 bagian dengan menentukan kuartilnya. Ini 2, 3, 3, 5. Nah, jadinya Q1 ketemu 5. 6, 6, 6, 10. Nah, jadinya keduanya ketemu 10. Kemudian 10, 10, 10, 10. Nah, jadi ketiganya ketemu 10. 11, 11, 13. Nah, diperoleh nilai Q1 sama dengan 5 dan nilai Q3 sama dengan 10. Sehingga RIK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadinya 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, kemudian contoh untuk data rank interkuartil data kelompok. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Contoh untuk data berkelompok diketahui data di atas rank interkuartilnya adalah ini. Perhatikan datanya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, pertama kita cari banyaknya data dengan cara ini menjumlahkan semua frekuensi. Nah, jadinya akan mendapatkan N atau banyaknya data. Nah, 94 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8. Nah, jadinya 36. Setelah menentukan banyaknya data, kita mencari FK atau frekuensi kumulatifnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita tulis frekuensi pertama, kita tulis 4. Kemudian kita tambahkan bawah lagi 6. Jadi 4 tambah 6 sama dengan 10. Kemudian tambahkan lagi 6 ditambah 8 sama dengan 18, kemudian ditambahkan lagi 10 sama dengan 28, ditambahkan lagi bawahnya 10 tambah 8 sama dengan 36. Nah, setelah frekuensi kumulatifnya ketemu, kita cari panjang kelasnya. Bagaimana caranya? Nah, dengan menghitung ini 50 sampai 54 itu jarak dari 50 sampai 54 itu berapa? Kita hitungnya seperti ini. 50, 51, 52, 53, 54. Nah, jadinya 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Nah, Q1, kemudian kita cari Q1. Nah, Q1 terletak pada data ke 1 per N dikalikan N. Sama dengan 1 per N dikalikan tadi N-nya adalah 36. Jadi 1 per N dikalikan 36 sama dengan 9. Nah, Q1 itu terletak
di data ke-9, bahwa Q1 itu terletak di data ke-9. Yang mana data ke-9? Nah, ini 555 kurangi 59, 6, 4, 10. Kita lihat dari ini, frekuensi kumulatifnya. Nah, sehingga artinya TB Q1 atau tepi bawah Q1 sama dengan, nah tepi bawahnya itu ini, batas bawah dikurangi 0,5, yaitu batas bawahnya 55, jadinya 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Nah, dengan FK Q1 atau frekuensi kumulatif Q1-nya, kalau frekuensi kumulatif Q1 itu sebelumnya, jadinya ini kan 10, jadi sebelum dari angka 10 ini berapa? 4, jadinya ini 4, dan frekuensi FQ1 atau frekuensi kuartil satunya itu 6. Ini dilihat dari frekuensi ini 6. Nah, maka diperoleh Q1 sama dengan TB Q1 ditambah setengah 1/4 dikali N dikurangi FK Q1 dibagi FQ1 dikali P. Nah, sama dengan 5. Tadi TB Q1-nya ketemu 54,5. Nah, ditambah 1/4 dikalikan N. Tadinya 9 dikurang FK1-nya 4 dikurangi 4, FK1-nya 6, jadinya 9 dikurangi 4 dibagi 6, P-nya tadi panjang kelasnya 5, jadi dikalikan 5. Nah, sehingga 54,5 ditambah 5/6 dikalikan 5, nah, sama dengan 54,5 ditambah 4,16 sama dengan 58,66. Nah, setelah menemukan nilai Q1, kemudian kita menentukan nilai ke Q3. Nah, Q3 itu terletak pada data ke N dikurangi 3/4. Q3 terletak pada data ke N 3/4 dikalikan N, sehingga 3/4 dikalikan N-nya tadi berapa? 36. 3/4 dikalikan 36. Nah, hasilnya 27. Berarti Q3 terletak pada data ke 27. Berarti ini, yang biru ini. Nah, lebih tepatnya yang warna biru. Nah, sehingga artinya TB Q3 atau tepi bawah Q3-nya berapa? Batas bawahnya adalah 65, jadi 65 dikurangi 0,5 sama dengan 64,5. Dengan frekuensi kumulatif Q3-nya itu ini yang ke sebelumnya. Yang sebelumnya kan 28, jadi yang sebelumnya ini tadi 18, dan frekuensi Q3-nya sama dengan 10 nih, frekuensi Q3 ini. Nah, maka diperoleh Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 3/4 dikalikan N dikurangi FK Q3 dibagi F Q3 dikali P. Nah, tadi TBQ-nya sudah ketemu, yaitu 64,5 ditambah 3/4 dikalikan N 36 dikurangi 10 tadi dibagi 10 dikalikan 5. Nah, jadinya 64,5 ditambah 9/10 dikalikan 5 sama dengan 64,5 ditambah 4,5 sama dengan 69. Nah, sehingga dapat diperoleh RIK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kita sudah peroleh Q3-nya yaitu 69, kemudian Q1-nya tadi 58,66 sama dengan 10,34. Nah, kemudian kita masuk ke materi deviasi kuartil. Apa sih deviasi kuartil ini? Deviasi kuartil ini dapat didefinisikan sebagai setengah dari rank interkuartil atau RIK tadi. Nah, DQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Nah, perhatikan contohnya, ini untuk data tunggal. Diketahui data nilai ujian 10 mahasiswa 67896865549. Tentukan deviasi kuartilnya. Bagaimana penyelesaiannya? Nah,
kita tentukan, kita urutkan data terlebih dahulu menjadi terurut, karena ini belum terurut, kita urutkan data terlebih dahulu. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, setelah itu kita tentukan Q1 dan Q3-nya dari data tersebut dengan membagi data menjadi 4 bagian dengan menentukan nilai kuartilnya. Nah, sehingga diperoleh nilai Q1 sama dengan 6 dan Q3 sama dengan 8. Nah, sehingga DQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 6 dibagi 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian contoh data kelompok. Untuk data kelompok, perhatikan data berat badan mahasiswa berikut ini. Tentukan deviasi kuartil dari data di atas. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya untuk data ini? Nah, untuk mencari data ini sama seperti ini tadi. Kita menentukan banyaknya data N. Nah, banyaknya data N sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 25. Ini kalau menentukan data N ini frekuensi ditambahkan semua sehingga memperoleh banyaknya data atau N. Nah, setelah itu kita mencari frekuensi kumulatif atau FK. Yang pertama kita tulis frekuensi pertama ini kita tulis 4, kemudian kita tambahkan 4 tambah 6 hingga menjadi 10, 6 tambah 7, 17, 7 tambah 3, 20, 3 tambah 4, 24, dan seterusnya. Nah, panjang kelasnya kita hitung 45, jarak antara 45 sampai 57 itu 12. Nah, letak Q1 data ke 1 per 4 dikalikan N sama dengan 1 per 4 dikalikan 24 sama dengan 6. Nah, artinya TBQ1 sama dengan 48 dikurangi 0,5. Nah, ini batas bawahnya 48, jadinya 48 dikurangi 0,5 sama dengan 47,5. FK-Q1 atau frekuensi kumulatif Q1-nya itu 4. Ini data yang sebelumnya kan 10. Frekuensi kumulatifnya data keseluruhannya kan 10. Nah, yang sebelumnya jadi 4. Tulis 4 FQ1 sama dengan 6 ini. Frekuensi ini 6. Nah, sehingga diperoleh Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1 per 4 dikalikan N dikurangi FK Q1 dibagi FQ1 dikali P. Nah, TB Q1-nya tadi 47,5 ditambahkan 1 per 4 dikalikan 25 dikurangi 4 dibagi 6 dikalikan 12. Nah, sama dengan 47,5 ditambah 1 per 4 dikalikan 12. Nah, jadinya 47,5 ditambah 4, 3 per 4 dikalikan 12. Nah, sehingga jadinya 47,5 ditambah 4 sama dengan 51,5. Nah, letak Q3-nya data ke 3 per 4 dikalikan N. 3 per 4 dikalikan 24 sama dengan 18. Artinya TB-Q1-nya 54 dikurangi 0,5 sama dengan 53,5. FK-Q3-nya 17. FK-Q3-nya 3. FQ3 3. Nah, sehingga Q3 sama dengan TB-Q1 ditambah 3 per 4 kali N dikurangi FK-Q2 dibagi FK-Q3 dibagi FQ3 dikali P. Nah, sehingga 53,5 ditambah 3 per 4 dikali 24 dikurangi 17 dikali 2 dibagi 3 dikali 12. Nah, sehingga diperoleh 53,5 ditambah 3 per 4 dikalikan 2 per
6 dikalikan 12. Nah, 53,5 ditambah 2 sama dengan 55,5. Jadi DQ sama dengan Q. 3 dikurangi Q1 sama dengan tadi 53,5 dikurangi 51,5 sama 4. Ini ya hasilnya. Dua. Sehingga diperoleh 2. Kemudian 4, kemudian membaginya 4 dibagi 2 sebenarnya 2. Kemudian kita ke koefisien deviasi kuartil. Nah, apa sih koefisien deviasi kuartil itu? Nah, koefisien deviasi kuartil adalah pengukuran penyebaran data yang menggunakan deviasi kuartil secara relatif. Koefisien deviasi kuartil dapat dirumuskan dengan KdQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi Q3 ditambah Q1. Dengan keterangan KdQ sama dengan koefisien deviasi kuartil, Q3-nya adalah kuartil atas, Q1-nya adalah kuartil bawah. Koefisien deviasi kuartil. Nah, contoh soalnya perhatikan contoh soal berikut. Dari data di atas diperoleh nilai Q1 dan Q3 adalah Q1 sama dengan 15 dan Q3 sama dengan 24 sehingga nilai koefisien deviasi kuartil dapat dihitung sebagai berikut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, KQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dikurangi Q3 ditambah Q1. Tadi sudah diketahui Q1-nya sama dengan 15, Q3-nya 24 dan kemudian kita masukkan saja, kemudian 24 dikurangi 15 dibagi 24 ditambah 15 sama dengan 0,23. Nah, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nur Aini Syafitri. Yang ketiga ada variance. Variance adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Untuk variance data tunggal dapat dirumuskan dengan jumlah kuadrat dari nilai X ke I dikurangi dengan nilai rata-rata data yang kemudian dibagi dengan jumlah data. Untuk varians data berkelompok dapat dirumuskan dengan jumlah dari frekuensi kelompok dikalikan dengan jumlah kuadrat nilai tengah X ke I dikurangi dengan rata-rata data yang kemudian dibagi dengan jumlah data. Contoh soal. Di kelas 9 SMPN 1 Gebong terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177, dan 160. Hitunglah varians data tersebut. Pembahasan. Yang pertama, kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menjumlahkan semua tingginya dibagi dengan banyaknya anak, yaitu 1304 dibagi dengan 8 sama dengan 163. Selanjutnya, kita mencari jumlah kuadrat dari nilai ke I dikurangi dengan nilai rata-rata, yaitu 150 dikurangi 163 kuadrat, ditambah 167 dikurangi 163 kuadrat, ditambah 175 dikurangi 163 kuadrat, ditambah 157 dikurangi 163 kuadrat, ditambah 165 dikurangi 163 kuadrat, ditambah 153 dikurangi 163 kuadrat, ditambah 177 dikurangi 163 kuadrat, ditambah 160 dikurangi 163 kuadrat.
sama dengan 169 tambah 16 tambah 144 tambah 36 tambah 4 tambah 100 tambah 196 dan tambah 9 yang hasilnya 674. Dan kemudian kita masukkan ke dalam rumus varians, yaitu jumlah kuadrat X ke I dikurangi rata-rata data dibagi dengan jumlah data, yaitu 674 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 84,25. Jadi nilai varians data tersebut adalah 84,25. Yang keempat ada simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau nilai rata-rata dari sampelnya. Rumus simpangan baku data tunggal, yaitu akar dari varians data tunggal. Sedangkan rumus simpangan baku data berkelompok adalah akar dari nilai varians data berkelompok. Contoh soal. Hasil ulangan matematika dari 5 anak adalah sebagai berikut. 7, 8, 10, 5, 5. Tentukan simpangan bakunya. Yang pertama, kita cari rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya anak. Ketemu 7. Kemudian kita cari jumlah kuadrat dari X ke I dikurangi dengan nilai rata-rata, yaitu 7 kurangi 7 kuadrat, tambah 8 kurangi 7 kuadrat, tambah 10 kurangi 7 dikuadratkan, tambah 5 kurangi 7 dikuadratkan, tambah 5 kurangi 7 dikuadratkan, kemudian hasilnya 0, tambah 1, tambah 9, tambah 4, tambah 4, dan ketemu 18. Kemudian, untuk mencari simpangan bakunya, kita akarkan dari varians, yaitu sama dengan akar 18 dibagi dengan 5, sama dengan akar 36. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.